kemari, ya. Meanders about itu kesana kemari. Jadi dia kesana kemari dengan si krayon ungunya, creating his surrounding, menciptakan area sekitarnya. Jadi kayak menciptakan lingkungan dia sendiri dengan si krayon ungunya. He draws himself into situation. Dia menggambarkan dirinya pada suatu situasi. Gitu. Jadi dia kayak menggambarkan dirinya pada suatu situasi. And has to keep his wits about him in order to draw himself out of any trouble that result in his adventures. Dan harus menjaga, has to keep, harus menjaga kecerdikannya, ya. Wits itu kecerdikan, in order supaya draw di sini bukan draw menggambar. Jadi di sini draw-nya itu untuk menarik dirinya keluar dari problem, jadi masalah. Jadi jangan sampai kena masalah gitu. That result his adventure, yang menghasilkan petualangannya. Jadi dia senang sekali menggunakan krayon ungunya untuk menggambar dirinya pada suatu situasi, lalu membuat dirinya berada dalam suatu petualangan. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaannya, the article was probably taken from. Jawabannya oke, C, children's book. Ya, jelas ya. Tadi di wacana sebelumnya, Harold and Purple Crayon is a children book. Harold is good at telling stories, drawing, writing books. Drawing. Yeah, that's why he has the purple crayon. He likes to draw himself. Oke. Sekarang kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi kita masuk ke kegiatan belajar kedua, yaitu previewing yang kedua. Tadi mbak-mbak sama mas-masnya sudah melakukan previewing pada suatu penggalan berita atau penggalan artikel di suatu koran, di suatu majalah, ya. Sekarang kita lakukan previewing pada suatu wacana. Oke, bisa dilihat. Bacalah teks-teks berikut dengan memberikan perhatian pada kalimat-kalimat yang ditulis dalam huruf tebal. Beri perhatian pada kalimat yang ditulis dalam huruf tebal. Ya, umumnya kalimat tersebut berada pada awal dan akhir paragraf. Coba dilihat tuh. Tadi aku pernah bilang bagaimana cara melakukan previewing. Bacalah paragraf pertama. Nah, bisa dilihat kan paragraf pertama itu dicetak tebal semua, ya. Yang kedua, bacalah kalimat pertama pada paragraf selanjutnya, ya. Oke, lihat kalimat pertama paragraf kedua di halaman 5.13. Oke, sorry. Di halaman 5.13, sorry, bukan di wacana ini ya. Sorry. Sekarang kita 5.13, teman-teman. Sudah?
Oke, sudah dibuka semuanya, 5.13. Oke, saya ulangi. Jadi, kita akan melakukan previewing pada suatu wacana. Oke, previewing pada suatu wacana. Nah, tadi langkah-langkah melakukan previewing adalah perhatikan paragraf pertama. Nah, seperti dilihat di buku, itu paragraf pertama dicetak tebal ya. Ya, jadi paragraf pertama diberi perhatian lebih. Nah, selanjutnya beri perhatian pada kalimat pertama di paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua. Nah, itu yang before Spaniard brought burden-bearing animals into the southwest. Itu diberi cetak tebal juga. Juga kalimat terakhir. Ya, kalimat terakhir. Biasanya untuk previewing yang paling penting itu adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kecuali di paragraf pertama. Paragraf pertama Anda baca semuanya. Paragraf selanjutnya baca hanya kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, kita bisa lihat ya di wacana ini yang dicetak tebal semuanya rata-rata di pada kalimat pertama dan di kalimat terakhir. Nah, oke. Ini latihannya. Oke. Kita baca. Coba silakan dibaca. Yang dicetak tebal aja. Oke, bagi yang butuh arti silakan tanya. Waalaikumsalam. Iya betul Mbak Titin, latihan 1 5.13. Nggak apa-apa Mbak Feni. Sekarang dibuka halaman 5.13 ya. Kita lagi masuk ke previewing yang kedua. Oke, sudah dibaca? Oke, kita lihat nomor 1 pertanyaannya ya. The text is about. Apa jawabannya? Mbak Titin A. Yang lain, ayo. Yang lain nggak ada? Yang lain? Jawaban nomor 1. The text is about A. What the Hopi Indians need. B. How Spaniards introduce animal to Hopi Indians. C. How the Hopi Indians got their salt. D. How salt is transported in America. Halaman 5.13 Mbak Elian. Oke, Mas Fikri jawabnya C. Mas Roni juga C. Oke. Jawaban yang benar adalah C. Iya.
C ya. Ya, Mbak Fenisi. Oh, baru keluar nih. Sorry. Mbak Fenisi semuanya benar. Mbak Titin tadi A ya. Jadi ini ceritanya mengenai how the Hopi Indians got their salt. Oke, jawaban C itu didapat dari mana? Ayo, sudah bisa menentukan line, paragraf, sentence, ya kan? Okay, paragraph 1, sentence 2. Okay, it's actually the correct answer is paragraph 1. All of them, all of the sentence, ya. Jadi paragraph 1 itu semua bilang tentang how Hopi Indians got their salt. Okay. Dan juga di kalimat terakhir paragraf terakhir, ya. Jadi paragraf 1 sentence 2 ya itu betul juga, atau paragraf 1 baris 2 ya itu betul juga. Oke, pertanyaan nomor 2. The salt could be only one color, only two color, only three color, many different color. Iya Mbak Nani, betul sekali. Many different color didapat dari paragraf pertama, garis ke-4, line 4. Sentence berapa itu berarti? 1, 2, 3, 4. Also sentence 4. Ya. Dimulainya dari and it could be many different colors. Red, yellow, brown, blue, muddy gray, or coal black. So, number 3. Burden-bearing animals were introduced to the Southwest by the... Okay. The answer also D. Ada di mana? Iya, paragraf kedua. Paragraf kedua yang mana nih? Apakah paragraf kedua aja atau paragraf kedua ada yang spesifik? Line 1, sentence 1, sama aja. Yap, betul. Before Spaniard brought burden-bearing animals into the Southwest, the Hopis carried the salt on their back. Nah, jadi di situ jelas ya. Spaniard tuh apa ya? Ada yang tahu Spaniard? Ada yang tahu artinya? Artinya adalah orang Spanyol, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. The Hopis carried food, pottery, and basket with them to